Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Owan dalam channel Owan Dokumen. Hari ini kita akan membahas salah satu pemain timnas nasional yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Namun, seperti biasa sebelum saya lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru mengunjungi channel ini untuk segera klik tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share kepada teman-temannya. Oke, baik. Seperti yang saya telah sebut di awal tadi bahwa hari ini saya akan mengulas salah satu pemain Sulawesi Tenggara yang pemain timnas sepak bola Sulawesi Tenggara yang saat ini sedang membela timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Sadil Ramdhani. Saya bacakan sedikit profilnya, kemudian sedikit kita ulas apa yang menarik dari Sadil Ramdhani ini. Mengapa dia bisa sampai ke timnas nasional dan mengapa dia bisa, kenapa teman-teman pemain-pemain sepak bola di Sulawesi Tenggara belum ada, sampai saat ini belum ada yang menyamai pencapaiannya. Oke, baik, saya akan sedikit membacakan. Sadil Ramdhani ini lahir pada tanggal 2 Januari tahun 1999. Pemain sepak bola profesional Indonesia yang merupakan pemain Indonesia yang aktif saat ini. Kemudian ia dikenal karena kecepatan dribblingnya serta passing akurat. Sadil juga mendapat gelar Wonderkid pada tahun 2018 terbitan majalah The Void. Sadil Ramdhani berasal dari Pulau Muna, sebuah pulau terpencil di Sulawesi Tenggara di timur Indonesia, teman-teman. Kemudian ia lahir di Raha, pelabuhan utama Muna, namun ia meninggalkan kampung halamannya setelah sekolah dasar untuk mencari cara mengembangkan hobi sepak bolanya. Pertama dia pergi ke ibu kota provinsi, yakni di Kendari, di mana dia berlatih di sekolah sepak bola Galah Siswa. Kemudian petualangan selanjutnya dia di tahun 2012 di Jawa Timur, tepatnya di Malang, di mana saat itu Aji Santoso International Football Academy atau disingkat ASIFA. Di bawah bimbingan coach Aji Santoso yang saat itu menangani timnas U23, Sadil dilatih dan ditempatkan di ASIFA yang juga mendaftarkannya di sekolah menengah setempat yang bekerjasama dengan akademi tersebut. Sadil kemudian berkembang menjadi pemain sayap pencetak gol di ASIFA, membuatnya dipanggil untuk memperkuat tim nasional muda di saat itu di kejuaraan remaja AFF U19 pada tahun 2016. Kemudian pada saat itu dia mencetak hat-trick saat melawan Kamboja yang memicu perlombaan di antara klub profesional Indonesia untuk menjadi yang pertama menggunakan bakatnya. Setelah dari ASIFA, SSB ASIFA tahun 2012 sampai 2015, kemudian Sadil melanjutkan karirnya di tim profesional Persela Lamongan pada tahun 2016 sampai 2018. Kemudian di tahun 2019 sampai 2020 dia bergabung dengan tim Malaysia, tim Liga Malaysia, Sri Pahang FC, sebelum kemudian dikontrak lagi sama Bayangkara FC pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian selanjutnya dia dikontrak Sabah FC pada tahun 2021 sampai sekarang. Dan untuk di karir timnasnya dia sudah pernah
membela timnas U17 pada tahun 2013, kemudian timnas U19 pada tahun 2016 sampai 2018, kemudian timnas U23 tahun 2017, dan tim nasional sampai dengan sekarang. Ya teman-teman, yang menarik teman-teman, saya tidak menemukan sumbernya, tapi saya sempat nonton di channel YouTube yang lain bahwa Sadil Ramdhani itu benar-benar menjalani karirnya dari bawah, betul. Dari SMP dia sudah bercita-cita, bahkan dari kecil dia sudah bercita-cita untuk menjadi pesepak bola profesional. Dia bahkan rela pergi dari Muna ke Sulawesi, ke kota Kendari untuk mengembangkan bakatnya. Namun pada akhirnya dia lanjut ke Malang. Dia berpikir bahwa di Malang saat itu bisa mengembangkan bakatnya. Yang menarik teman-teman, kalau Sadil Ramdhani bisa, kenapa sampai saat ini belum muncul kayaknya? Belum muncul atau apa sih? Atau kenapa menurut saya Sadil Ramdhani yang lain itu banyak di provinsi kita di Sulawesi Tenggara ini, menurut saya ya. Karena bakat Sadil itu dibentuk tidak dari SSB juga. Dia dari kecil sudah ada bakat, dan dia mempunyai kemauan sendiri untuk meluangkan waktunya untuk mencapai titik tertingginya. Maksud saya, sepertinya di luar sana, di Sulawesi Tenggara ini kayaknya masih banyak sadil-sadil yang lain, dan saya harap ada penerus-penerus sadil yang dapat mengharumkan Sulawesi Tenggara. Jujur teman-teman, infrastruktur persepak bolaan di Sulawesi Tenggara itu sangat kurang sekali, masih belum memadai untuk mendukung para pemain. Mengapa Sadil lanjut berkarir di Malang saat itu? Ya, salah satunya itu fasilitas untuk mengembangkan karir di sepak bola di Sulawesi Tenggara itu masih sangat kurang teman-teman. Ya, beberapa tahun ini kayaknya sudah mulai ada pergerakan. Tetapi ya, tim sepak bolanya pun tidak tahu ya, saat ini ada kayaknya yang berkompetisi di Liga 3. Tapi kita berharap bisalah berkompetisi di Liga 1 atau minimal Liga 2 untuk mengembangkan pemain yang ada di daerah. Kemudian juga support pemerintah untuk membangun infrastruktur. Kalau tidak salah saya dengar, di Muna, di kampungnya si Sadil itu, di tempat asalnya si Sadil Ramdhani ini, kayaknya akan dibangun stadion bertaraf internasional, dan kita harap itu jadi bertaraf internasional atau nasional, saya lupa baca. Pernah sempat saya baca itu, dan kita berharap itu benar-benar jadi teman-teman. Itu merupakan sebuah kebanggaan juga. Kemudian untuk di daerah-daerah lain, saya melihat ya, masih kurang support terhadap pemain-pemain sepak bola ya. Selain itu juga mungkin kompetisi di Sulawesi Tenggara masih belum ini ya, dan kayaknya masih ada nepotisme yang terjadi. Seperti misal ada PON, ada pertandingan PON, ya masih ada permainan kayak gitu.
saya tidak menyebut ini, tapi kecurigaanku sih kayaknya masih banyak permainan-permainan gelap yang terjadi di sepak bola. Itu saja mungkin saya sampaikan, itu yang mungkin perlu saya bahas. Nanti kalau ada fakta-fakta terbaru tentang Sadil, kita akan sampaikan di video-video berikutnya. Terus terang ini video saya buat agak mendadak karena tertarik saja setelah sekilas membaca profil Sadil, tertarik untuk saya angkat. Tapi saya belum cukup riset untuk mendalam. Kayaknya kalau ada waktu perlulah kita wawancara. Oke? Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, untuk subscribe, bantu saya untuk terus berkembang di channel ini, dan share juga kepada teman-teman yang lain. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.